sebuah kota kecil bernama Jepara. Pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak menjadi cahaya baru bagi perempuan Nusantara. Namanya Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryono Sosroningrat, seorang bupati Jepara yang cerdas dan berpikiran maju, dan ibunya Ngasirah, perempuan sederhana, putri dari seorang guru agama. Dari garis ayahnya, Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa, tetapi dari garis ibunya, ia mewarisi kerendahan hati, kesabaran, serta kedekatan yang dalam dengan rakyat kecil. Kombinasi dua dunia inilah yang membentuk karakter Kartini. Lembut namun teguh, sopan namun berani melawan ketidakadilan. Sejak kecil, Kartini tumbuh sebagai gadis yang haus ilmu. Di usia beliau, ia sudah akrab dengan buku-buku berbahasa Belanda, sejarah, filsafat, hingga tulisan-tulisan feminis Eropa. Baginya, membaca adalah jendela yang memperlihatkan dunia luas, dunia yang jauh berbeda dari kehidupan perempuan Jawa yang dibatasi tembok adat dan tradisi. Namun, ketika Kartini beranjak remaja, adat pingitan mengurungnya di balik dinding keraton. Ia tidak lagi bebas pergi ke sekolah, tidak dapat bersua dengan kawan-kawan Belandanya, dan tidak diizinkan mengejar pendidikan lebih tinggi. Tetapi batas itu tidak mampu mematikan semangatnya. Dari dalam ruang sempit pingitan itu, Kartini menyalakan obor perlawanan melalui tulisan dan pemikiran. Malam-malam panjang dilalui Kartini dengan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Estelle Zehandelar, Rosa Abendanon, dan banyak lainnya. Dalam setiap huruf, ia mencurahkan kegelisahan tentang nasib perempuan pribumi yang terkurung buta huruf, dipaksa menikah muda, tidak memilih kesempatan memilih jalan hidup sendiri. Ia menulis bukan untuk dirinya, tetapi untuk seluruh perempuan yang tidak diberi suara. Dari pandangan Eropa, ia belajar tentang kebebasan berpikir. Namun dari tanah Jawa, ia memahami bahwa perubahan harus lahir tanpa meninggalkan akar budaya. Itulah keunikan Kartini. Ia bukan hanya pejuang emansipasi, tetapi jembatan antara tradisi dan modernitas. Seiring waktu, kegelisahan Kartini berubah menjadi tekad. Ia bermimpi membangun sekolah untuk perempuan Jawa, tempat mereka belajar membaca, menulis, merajut masa depan, dan memahami bahwa mereka pun berhak bermimpi. Pada saat itulah, meski jalannya penuh tantangan, Kartini mulai merintis pendidikan perempuan di Jepara, dan kemudian di Rembang. Ia percaya pendidikan adalah cahaya yang dapat memutus rantai kebodohan dan ketidakadilan. Namun, hidup Kartini tak panjang. Pada tahun 1903, ia menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyodiningrat. Dan pada tahun berikutnya, setelah melahirkan putra pertamanya, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Meski raganya tiada, pikirannya tetap hidup.
Surat-suratnya dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Habis gelap, terbitlah terang. Kalimat itu menjadi simbol abadi bahwa dari kesunyian seorang perempuan Jawa lahir cahaya yang menerangi bangsa. Warisan Kartini bukan hanya sejarah, tetapi inspirasi yang terus mengalir. Dialah yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk bersekolah, bekerja, bermimpi, dan berdiri sejajar dengan laki-laki. Setiap langkah perempuan Indonesia hari ini, di ruang kelas, di kantor, di parlemen, bahkan di rumah masing-masing adalah gema dari perjuangannya. Kartini mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari pedang atau teriakan. Kadang keberanian hadir dalam keheningan. Seorang perempuan yang menulis di atas kertas ketika dunia mencoba membungkam suaranya. Ia menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari ruang kecil, dari sebuah pena, dari sebuah mimpi sederhana yang dipegang teguh. Kini, lebih dari 1 abad setelah kepergiannya, nama Kartini tetap abadi sebagai simbol harapan. Perjuangannya mengajarkan bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap, tetapi tulang belakang sebuah bangsa. Dan selama perempuan Indonesia terus melangkah dengan keberanian dan keyakinan, maka cahaya Kartini akan terus menyala, tidak pernah padam, menuntun generasi demi generasi untuk bangkit dari kegelapan menuju terang masa depan. Demikianlah kisah yang mengalir dari semangat Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang mengajarkan kita bahwa cahaya tidak pernah padam selama masih ada keberanian untuk menyalakannya. Semoga film ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan, pendidikan, dan keberanian untuk bermimpi adalah warisan yang harus terus kita hidupkan. Mari meneruskan langkah Kartini, menyalakan harapan, dan menjadi cahaya bagi sekitar kita. Terima kasih.